Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat min sadaqatin min mali. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara jamaah Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa di salat jamaah subuh ini menandakan Allah Subhanahu wa taala maksud nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat bernafas dan nikmat hidup untuk kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita hari ini, yaitu salat subuh berjamaah. Yang kedua adalah ibadah yang sangat istimewa, yaitu menjalankan ibadah puasa. Semoga hari ini puasa kita lancar, puasa kita aman, kita terjaga mata, lisan kita dan hati kita dari sesuatu yang bisa merusak ibadah puasa kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam beramal soleh hingga kita bisa berpuasa dengan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi saya bacakan salah satu firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat itu mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, sedekahkanlah apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula, sehingga ketika kematian itu akan datang, kamu akan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata engkau mau dan berkehendak untuk menunda sedikit saja, sebentar saja dari umurku ini, fa'asad bapak, maka tenim sungguh jalan yang arah sedekah, saya akan bersedekah, wa aku minas shalihin, dan saya akan berubah menjadi orang yang soleh. Ayatnya pendek tapi perlu kita renungkan bersama. Ada kalimat yang menarik, yaitu dengan Allah katakan fa'asaddaqa, maka sungguh aku akan bersedekah. Kalimat yang tidak asing, bahkan aku yakin sudah menjadi kebiasaan para jamaah, sudah menjadi habit, sudah menjadi rutinitas jamaah atau ini. Saya akan bersedekah. Ini kalimat yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, dan ini mengisyaratkan bahwa banyak orang nanti ketika akan meninggal, dia baru tersadar, kenapa tidak dari dulu saya bersedekah? Kenapa tidak dari dulu saya berubah menjadi orang yang soleh? Maka karena sedekah ini perlu kita lakukan bersama, karena sedekah adalah sesuatu yang segala sesuatu, baik materi ataupun non materi, yang dikeluarkan oleh seseorang, yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang membutuhkan, dalam rangka qalaban, dalam rangka untuk mencari ridha Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Maka dari pengertian saudara ini bisa kita pahami bahwa semua bentuk kegiatan amal soleh apapun itu, baik bentuk materi yang kita keluarkan setiap pagi di masjid, di kota amal, atau pekerjaan lain seperti
itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidin itu kalimat alhamdulillah. Wa kullu takbiratin setiap kalimat takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Dan membantu orang sampai selesai suatu urusan itu juga adalah sedekah. Maka ini menjadi perhatian kita semua bahwa selama kita berbuat kebaikan dalam rangka untuk kita niati mencari ridho Allah, maka itu semua dikategorikan sebagai sedekah. Karena sedekah akan beda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah pasti siapa yang didapat dan bendanya itu pasti. Maka sedekah ini sesuatu yang umum dan semua kita pasti bisa melakukan. Maka mari kita perbanyak sedekah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan di banyak hadisnya tentang keutamaan sedekah. Di antaranya adalah yang pertama, keutamaan sedekah adalah Nabi mengatakan mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit. Salah zahir yang nampak kita kuat uang iman itu, iya. Tapi ketika kita bersedekah untuk Allah, itu tidak berupa uang iman itu. Allah akan siapkan ganti dan kalau Allah sudah siapkan pahala yang luar biasa. Itu memang kembali kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang ini Rasul katakan setiap pagi seperti ini akan turun dua malaikat kepada kita masing-masing. Fayaqulu, maka malaikat berkat pertama akan mengatakan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berilah ganti yang sebaik-baiknya kepada orang yang berinfak ini, orang yang bersedekah ini. Fayaqulu al-akhar, sedang malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berilah ganjaran kehancuran, kebinasaan kepada orang yang tidak mau bersedekah. Maka ini keutamaan yang pertama bahwa ketika kita bersedekah dengan harta atau kebaikan, maka itu akan membawa keberkahan kepada harta kita dan kepada hidup kita. Karena ketika kita mengeluarkan harta, maka maka Allah yang akan menjadi berkah. Dan malaikat akan langsung mendoakan orang yang suka bersedekah. Yang kedua, Allah akan melipat gandakan sedekah yang dikeluarkan tersebut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa mau meminjamkan pinjaman yang baik untuk Allah, Allah menggunakan istilah pinjaman, bukan permintaan dan materi. Allah dengan sangat halus mengatakan, barang siapa mau meminjamkan pinjaman yang baik untuk Allah, maka Allah akan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah akan balas ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Ini janji Allah. Maka ini kembali kepada keyakinan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sedekah yang kita keluarkan apapun bentuknya, itu akan menghapus segala kesalahan kita. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, kata Nabi. Sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air akan memadamkan api. Kesalahan diibaratkan api. Sedekah diibaratkan air. Ketika api disiram oleh air, maka api itu akan padam. Ketika kesalahan yang kita lakukan kita tutup dengan sedekah, maka sedekah itu akan menghapus kesalahan yang sudah kita lakukan. Semakin banyak sedekah, semakin banyak yang kesalahan yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sedekah itu tidak mesti materi, tidak juga non materi. Seluruh kebaikan yang kita tujukan untuk Allah itu akan dinilai sedekah. Yang keempat, keutamaan sedekah adalah sedekah itu akan menjadi memadamkan panasnya kubur. Rasul mengatakan, inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur bagi
bagi orang yang berada di dalam final. Kita semua pasti akan tinggal di sebuah petak tanah yang luasnya 2x1. Itu pasti. Maka siapapun yang tinggal di ruangan seperti itu tanpa AC, tanpa ventilasi pasti akan megah-megah. Maka kita butuh sesuatu yang bisa menyamankan kita berada di luar tubuh itu, karena kita nanti akan dibangkitkan untuk berapa puluh tahun, ratus tahun yang kita tidak tahu kapan akan terjadi pada hari kiamat. Nah, kita akan dibangkitkan. Maka selama ini kita berada di dalam tubuh, bisa kita nyamankan yang tubuh kita bisa bersihkan. Dan yang kelima, terutama sekali sedekah akan melindungi kita di padang mahsyar. Nabi mengatakan kullu imrin ala dini shadaqatihi. Setiap orang itu akan berada dalam naungan sedekahnya. Kita semua akan berada di padang mahsyar pasti. Percaya atau tidak kita buktikan nanti. Belum menjadi melakukan padang mahsyar. Ini yakin kita akan berada di sana. Dan Nabi katakan ya dan syamsu ala rus, dan matahari itu dekat dengan kepala kita masing-masing. Kalau kita jauh begitu saja kita itu kepanasan. Apalagi kalau matahari itu berada benar-benar di atas kita. Dan sesuatu yang bisa menaungi kita salah satunya adalah dengan bersedekah. Kullu imrin ala dini shadaqatihi. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahmu. Maka dari itu dengan kita bersedekah apapun bentuknya, bisa bentuk materi ataupun non materi, itu akan membantu kita dan menaungi kita pada hari yang akan di padang mahsyar. Karena kita nanti akan mengantri satu persatu akan dipanggil Allah untuk ditimbang mizan, di depan mizan timbangan Allah untuk ditimbang mana kebaikan dan keburukan kita. Karena itu banyak manusia atau makhluk Allah saat itu, maka kita akan mengantri. Selama kita mengantri, kalau kita tidak punya alat untuk menentukan diri kita, maka kita pasti akan binasa. Maka saudara, ini salah satu wasilah kita mendapat perlindungan di padang mahsyar. Maka dari itu, apabila dimulakan Allah, mari kita gunakan azan kita bersedekah dalam bentuk harta dengan sebaik-baiknya. Kita tasawufkan, kita belanjakan sesuatu yang baik. Karena dimarah apa itu mercon dan sebagainya, barangkali itu bisa dipertimbangkan. Kalau tadi itu malah buat Allah, dimakan buat kebahagiaan buat anak kita. Jika kemudian kita malah tidak menambah kerukunan di dalam masyarakat, maka lebih baik yang namanya proses itu tidak perlu dibutuhkan. Macam lagi itu bisa bawa mabuat buat anak itu sendiri atau kita sendiri, dan bisa mengganggu keharmonisan dan kerukunan dan ukhuwah kita di masyarakat. Maka dari itu jamaah Allah, mari kita jaga saudara kita tasawufkan, kita belanjakan apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, agar semua itu menjadi wasilah kita mendapat kebahagiaan di dunia dan pertolongan Allah pada hari kiamat. Aku berkata dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita tutup dengan membaca